Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya melalui program ini ada begitu banyak kesaksian yang saya boleh dengar. Dan ada banyak umat Tuhan sudah mengalami kehidupan yang dahsyat dan luar biasa karena firman Tuhan mengubahkan. Amin. Firman Tuhan berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saya rindu melalui program Bible and Coffee ini bukan hanya kita yang menikmati berkat Tuhan, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, boleh ikut dijamah, boleh ikut dilawat Tuhan. Karena itu ayo ambil bagian ini, kerjakan setiap apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Saya mengajak setiap umat Tuhan membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang kita terima. Dan mungkin bahkan ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus, boleh turut mengalami mujizat dan kuatan dalam kehidupan mereka. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lakukan bagian kita, Roh Kudus akan mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga hari ini kami boleh memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang meneguhkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, dalam hidup iman Kristen, kita percaya tidak mudah, ya kan? Makanya Yesus katakan ada sangkal diri, ada pikul salib, ada mengikut Dia setiap hari. Berarti ada pergumulan dalam kekristenan, dalam kita mengiring Tuhan tetap terjadi. Betul kita disertai, betul kita diberkati, betul kita ditolong Tuhan, betul ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan, tapi kita mesti menyadari masalah, penderitaan, pergumulan terkadang juga kita bisa dapati. Makanya terus persiapkan diri kita dengan apa? Firman. Karena ketika penderitaan, kesusahan, permasalahan, pergumulan itu kita hadapi, kita udah siap, gitu kan? Ada senjatanya, ada janji-janji Tuhan yang kita pegang. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita tahu semua selalu happy ending, ya kan? Ada pergumulan tapi akhirnya happy ending. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Tapi nggak selesai di dapur api, tapi akhirnya happy ending, gitu kan? Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka bertiga dari dapur api yang menyala-nyala. Lihat Daniel lempar ke dalam gua singa. Tapi apakah habis dalam gua singa? No, itu bukan akhirnya saudaraku. Akhir daripada orang hidup percaya kepada Tuhan selalu happy ending. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, akhir hidup saya. Ayo kita buat langkah profetik ini. Angkat, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, akhir hidup saya akan selalu happy ending. Amin. Jadi kalau belum happy, ya berarti belum ending, ya kan? Kalau belum belum happy, berarti belum habis gitu ceritanya, saudara. Berarti masih ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Kita masih ada dalam pergumulan, kita masih ada dalam permasalahan. Kalau belum selesai, berarti Tuhan belum selesai dalam hidup kita, ya. Makanya ini firman yang saya mau bagikan hari ini buat kita. 1 Petrus 5 ayat 5, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah, perhatikan saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah apa? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lihat saudara, menderita bukan akhirnya. Karena setelah menderita, Petrus bilang apa? Akan melengkapi,
akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Jadi kalau rumah tanggamu sampai saat ini masih ada pergumulan, rumah tanggamu masih tergoncang, ekonomi masih bergoyang, kesehatanmu masih belum pulih, ini bukan akhirnya. Sama-sama bilang sama saya, selalu happy ending. Amin. Selalu berakhir bahagia. Karena kebahagiaan kita, karena kita percaya Yesus mendatangkan sukacita yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi Petrus mengajarkan kepada setiap kita, ketika kita menderita seketika loh. Berarti penderitaan itu ada limitnya, ada expired date-nya gitu kan. Bukan berarti kita mengiring Tuhan enak-enak terus, ada. Pikul salibnya ada, penderitaannya ada, kesusahannya ada. Tapi Tuhan tetap kuatkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tetap kuatkan saya. Tuhan tetap mengokohkan, Tuhan tetap melengkapi, Tuhan tetap meneguhkan. Setelah kamu menderita, gitu loh. Jadi penderitaan bukan akhirnya. Sama Wahyu pasal 2 ayat 10 juga. Alkitab bilang seperti itu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi ada kalanya orang percaya itu menghadapi kesusahan. Jangan stres. Jangan berkata, aduh saya ikut Tuhan kok. Saya menderita, aduh saya ikut Tuhan kok katanya diberkati. Tapi sekarang saya mengalami kesusahan. Aduh saya kan ikut Tuhan katanya dengan kesetiaan Tuhan pasti tolong. Kita masih injak bumi saudara. Kita masih tinggal dalam kemah, dalam tubuh ini. Kita masih bisa ngalamin kesusahan. Kita masih bisa ngalamin penderitaan. Kita masih bisa ngalamin fitnah orang. Kita masih bisa ngalamin kesusahan yang manusia lain buat. Kita masih bisa mengalami itu. Tapi kita katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada limitnya, gak selamanya. Karena yang selamanya akhirnya adalah happy ending. Ya kan? Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kau sedang gumuli hari-hari ini? Apa yang kau sedang derita hari-hari ini? Izinkan saya mengingatkan kepada setiap kita, itu bukan akhir dari hidupmu. Penderitaan pergumulan yang kau hadapi itu bukan akhir dari hidupmu. Selalu akan berakhir happy ending. Selalu akan berakhir bahagia. Dan kita akan melihat persoalan penderitaan pergumulan yang kita hadapi, itu ada masa expired date-nya, ada masa kadaluarsanya. Kapan pendeta itu selesai? Nantikanlah Tuhan. Tugas kita tetap nantikan Tuhan. Tugas kita tetap percaya. Tugas kita tetap berharap. Jangan pakai kekuatan kita, andalkan Tuhan. Maka sungguh engkau akan melihat apa yang dikatakan Petrus. Tuhan akan melengkapimu, Tuhan akan meneguhkan imanmu, Tuhan akan menguatkan engkau, dan Tuhan akan mengokohkan hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kami. Allah yang menolong, Allah yang mengokohkan, Allah yang meneguhkan, Allah yang menguatkan kehidupan kami. Sehingga kalaupun kami harus mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, musibah yang terkadang tidak kami mengerti kenapa terjadi, kami tetap percaya ini bukan akhir dari hidup kami. Karena kami percaya semuanya akan berakhir bahagia. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Hamba berdoa buat yang sakit, berbeban berat, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan ingatkan kami. Engkau lah yang menguatkan, mengokohkan hati kami untuk tetap terus setia sampai Tuhan memanggil kami. Sehingga pada akhirnya kami sungguh melihat di akhir hidup kami mengalami kebahagiaan, keberkatan, dan anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Akhir dari segala sesuatu yang kita alami adalah kebahagiaan. Sebab Tuhan selalu merindukan anak-anaknya mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita.